Oke, ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. Jadi di video kali ini gue akan bagiin bagaimana cara install HyperOS di HP Poco X3 NFC. Jadi nama ROM-nya itu Hypermin ya. Dia udah rilis dan dia udah Android 14 juga gitu. Sebenarnya ROM ini tuh masih port alias masih portingan dari device Xiaomi 14. Cuma nggak tahu kenapa gue penasaran aja pengen install. Ya kan kalau di Redmi Note 11 itu emang ampas banget. Kalau kalian belum lihat video gue yang sebelumnya, kalian bisa lihat dulu. Jadi di Redmi Note 11 itu HyperOS-nya tuh nge-lag banget dan pakai itu parah. Sedangkan kalau di Poco X3 NFC bisa dibilang speknya kan lebih bagus ya Poco X3 NFC. Dan juga RAM-nya dia udah 6GB. Di sini gue pakai device yang RAM 6GB dan gue penasaran aja kalau HyperOS diinstal di RAM 6GB dengan spek Snapdragon 732G itu gimana? Kayaknya sih lebih bagus. Oke, gimana cara installnya? Kita langsung masuk ke videonya. Nah, oke, seperti biasa di sini gue akan bacain postingannya dulu. Di sini kita bisa tahu ya CL-nya apa aja, bug-nya apa aja, dan catatan dari developernya itu apa, sekaligus kredit dan juga cara installnya. Nah, Hypermin ini versinya udah versi 1.0.6, dia udah Android 14. Jadi kalau kita install custom ROM ini atau ROM HyperOS ini, dia otomatis upgrade OS-nya juga jadi Android 14. Setahu gua Poco X3 NFC itu dia supportnya mentok di Android 12 atau 13 gitu. Dan kalau kita install ini jadi ke-upgrade nih OS-nya. Dan yang kedua dia based on Xiaomi 14 ROM. Jadi dia base dari Xiaomi 14. HP-nya aja belum rilis gitu, tapi ROM-nya udah ada. Sekaligus dia udah pakai kernel cabai rawit dan udah support OSS kernel juga beberapa. Jadi kalau kalian ingin ganti custom kernel juga bisa gitu. Dan fix beberapa bug ya. Jadi mungkin lebih better lah daripada yang pertama gue install di Redmi Note 11. Untuk bugnya yang fix itu dia auto brightness. Jadi kalau kalian aktifin auto brightness yang ini, nanti bakalan muncul random reboot. Random reboot tuh HP kalian tuh bakal reboot terus kayak gitu. Dan untuk bugnya sendiri sih menurut gua nggak terlalu beresiko ya, nggak terlalu riskan gitu. Jadi masih bisa ditoleransi. Selanjutnya untuk notnya dia belum termasuk FW. Kita harus install firmware. Tapi di video kali ini gua nggak ada firmware-nya, jadi kita coba nggak pakai firmware. Udah itu doang. Yang lainnya tuh sama aja. Dan menurut gue ini lumayan sepi ya postingannya ya. Ini cuma ada 80 komentar. Padahal HyperOS ini hype gitu. Jadi gak tahu juga sih kenapa. Mungkin karena port ya, dan ada bug auto brightness-nya. Nah oke, seperti biasa untuk file ROM-nya ini gue taruh di flash disk SanDisk ini. Untuk cara downloadnya kalian tinggal pilih aja download. Dan linknya itu di Mega ya. Kalian harus pakai aplikasi Mega. Di sini gue waktu itu downloadnya di HP satu lagi yang buat record, jadi gak ada aplikasi Meganya. Ukurannya tuh kalau gak salah 2,91 giga, kalau gak salah hampir 3 giga deh. Oke, kita bakalan cek aja dulu. Masuk ke receiver, ke disk. Nah ini Hypermin 2,91 giga Surya ya. Dan Hypermin ini support 3 HP. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam custom recovery. Seperti biasa, usahain sebelum kalian install custom ROM, backup dulu semua data kalian, karena kalau setiap kita install custom ROM kan datanya bakalan hilang. Kita ke advance dan reboot recovery. Nah, oke, kita udah masuk ke dalam custom recovery. Untuk custom recovery-nya di sini gue pakai TWRP yang versi 3.6.0. Sebenarnya udah ada sih yang update 3.7, cuma gue belum update, jadi kita coba pakai custom recovery yang versi 3.6 aja. Selanjutnya, jika sudah, kalian masuk aja ke web, ke format data, kalian ketikkan yes, setelah itu kalian pilih checklist. Nah oke, jika sudah, kalian back aja, back lagi. Selanjutnya kalian masuk ke advanced web dan kalian checklist Dalvik, Chess data, product, system, vendor, sama metadata. Jika sudah, kalian pilih swipe to web. Nah oke, kalau ada bacaan produknya itu gak bisa di web, kalian abaikan aja gak apa-apa. Yang penting tuh di bagian chat sama datanya, sama sistem, sama vendornya itu sukses. Kalian back aja. Selanjutnya kalian tinggal masuk ke install. Kalian pilih select storage ke USB OTG ya. Nah kalau nggak kebaca, kalian cabut dulu. Setelah itu kalian coba colokin lagi, klik select storage lagi,
Nah oke, ini tetap gak kebaca. Kalian back lagi, kalian ke reboot recovery. Oke, kita langsung aja pilih install, select storage. Nah ini udah kebaca ya USB OTG-nya. Selanjutnya kalian tinggal cari file Hypermin Surya. Nah di sini gue pilih yang paling atas, soalnya yang bawah itu korup. Kita pilih paling atas ya. Jika sudah, kalian pilih swap to configure flash. Nah oke, ini udah coba menginstal. Dia targetnya Poco X3 NFC betul dan port BX Radens. Dan kita bakalan lihat apakah HyperOS kalau di spek yang lumayan bagus ya menurut gua. Jadi Poco X3 NFC ini speknya dia kan pakai Snapdragon 732G dengan RAM 6GB. Kalau di Redmi Note 11 emang kelihatan agak nge-lag gitu, soalnya dia pakai RAM-nya cuma 4GB yang gue punya, dan Snapdragon-nya juga baru 680. Layarnya juga cuma support 90Hz, sedangkan di Poco ini layarnya udah 120Hz, jadi kayaknya mungkin lebih agak smooth gitu. Tapi kita lihat aja nanti. Nah oke, ini udah selesai ya. Selanjutnya kalian tinggal pilih reboot system aja, dan kalian bisa copot flash disk kalian. Kalau booting dari MIUI itu biasanya sih lama, sekitar 30 menitan. Tapi gue yakin gak bakalan bootloop, soalnya udah banyak juga testernya. Tapi kita lihat aja, soalnya kita kan installnya gak pakai firmware gitu, yang dimana direkomendasi ini tuh pakai firmware. Nah oke, ini udah masuk ke boot animasi ya. Jadi animasinya juga bukan MIUI lagi, tapi dia tertulis Xiaomi HyperOS. Nah oke, langsung kita setup aja seperti biasa ya. Nah oke, jadi kayak gini ya tampilan dari HyperOS yang tadi kita install di Poco X3 NFC. Dan terlihat di sini tuh untuk aplikasi bawaannya itu terbilang cukup sedikit. Maksudnya dia cuma ada aplikasi sistem aja, bahkan Google Play Store aja belum terinstall di HyperOS ini. Ya maklum, ini kan ROM Cina ya, jadi kalau ROM Cina tuh di negaranya tuh Google dilarang gitu. Jadi kalian harus install manual sendiri aplikasi Google-nya atau Play Store-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam setelan, ke perangkat saya, dan kita pilih detail info and specs. Nah di sini versi MIUI-nya dia pakai 816, gue gak tahu kenapa. Dan di sini 816 Hypermin, sebenarnya namanya HyperOS, cuma karena ini di port jadi dimodifikasi sedikit, diganti jadi Hypermin. Versi Android-nya Android 14. Dan untuk kernelnya sendiri sesuai dengan yang disertain atau yang dikasih tahu ya, dia pakai kernel cabai rawit. Udah itu aja. Kita masuk ke penyimpanan. Nah untuk sistemnya dia makan sebesar 15GB. Sedikit sih menurut gue, atau normal ya, gue juga kurang tahu. Nah jadi kalau kalian sudah selesai setup, kalian buru-buru deh masuk ke display and brightness, dan kalian matiin kecerahan otomatis atau auto brightness ya, biar nggak kejadian random reboot gitu, sesuai dengan yang diinstruksiin di telegramnya. Oke, di display ini nggak ada fitur apa-apa ya, cuma ada pilihan rasio menyegarkan layar. Nah di sini ada default atau rekomendasinya, jadi dia bisa ngatur sendiri. Nice banget, jadi nggak bisa, maksudnya kalau yang di MIUI kan dia cuma bisa di 90Hz, 120Hz, sama 60, dan di sini udah terrekomendasi alias itu dia bisa ngatur sendiri by system. Atau kalian bisa juga custom tuh, mulai dari 60 sampai 120Hz. Kita pilih 120Hz saja biar agak smooth. Tapi kayaknya ini fiturnya cuma ada di Hypermin, kalau di HyperOS aslinya pasti gak ada. Oke, display and brightness kayak gitu, dan kita coba ke notifikasi status bar. Sama aja sih, gak ada yang berubah.
Nah, kalau di Poco X3 NFC itu bisa kayak gini, smooth banget. Kalau di Redmi Note 11 gue itu nggak bisa. Ya mungkin karena spek juga ngaruh ya. Oke, di sini gue akan tes beberapa fungsi ya, seperti kayak Bluetooth, data, mode pesawat, dan lain-lain. Di sini untuk WiFi ini bisa, data juga bisa, Bluetooth kita aktifin, harusnya juga bisa sih. Nah, oke, ini Bluetooth bisa kalian matiin dan nyalain. Ini apa, hotspot juga nyala bisa. Kita coba masukin NFC ya. NFC, karena gue gak ada dompet digital atau yang biasanya buat M-Banking, maksudnya yang buat e-tol itu, jadi gue gak bisa ngetes NFC-nya itu bisa atau enggak. Selanjutnya kita coba akan tes di bagian fingerprint. Bukan yang ini. Bentar, kita setup dulu. Nah, oke, untuk fingerprint ini bisa ya. Tuh, udah kedeteksi. Kita nggak usah terusin. Selanjutnya untuk di bagian kamera. Nah, kamera di sini tuh sayangnya dia cuma ada pilihan lensa satu aja. Sebenarnya Poco X3 NFC kan ada 3 lensanya. Makro, ultrawide, main cam, sama depth, ada 4. Cuma yang bisa kita pakai itu cuma 1, lensa utama. Oke, kita coba jepret ya. Kita tes 7. Ya, hasilnya sama aja sih, gak ada yang ngerubah. Oke, ini kita coba jepret aja. Dan untuk kamera depannya juga bisa. Jadi untuk bugnya mungkin selain auto brightness udah gak ada lagi ya, tapi nggak tahu deh nanti. Dan ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.